Tuhan itu sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari dengan sukacita kita memuji Dia. Ayo kita bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
biasa ya, di dalam keterbatasan ya, untuk orang-orang yang sudah lanjut usia punya keterbatasan, tapi semangat dalam Kristus itu tidak bisa membatasi sukacita kita untuk berekspresi di dalam memuji Tuhan ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu baik, selama-lamanya kasih setianya itu sungguh baik ya. Kalau Tuhan itu selalu baik, apakah berarti hidup kita baik-baik saja selalu? Tidak. Tuhan selalu baik, tapi tidak selalu hidup kita baik-baik saja. Ada saatnya kita mengalami kesusahan, mengalami perjalanan yang sukar, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan ketika kita susah kita bilang Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik, selamanya baik, selalu baik. Dalam segala situasi ada kebaikan Tuhan di sana. Walaupun saat kita mengalami itu kita nggak ngerti baiknya di mana sih, kok saya ngalami seperti ini. Tapi memang jalannya Tuhan itu sulit dimengerti. Dan yang pasti jalan Tuhan itu bukan jalan kita ya. Kita nyanyi lagi lagu yang kedua. Buat yang sedang bergumul di dalam kesukaran, biarlah tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik bagi kita. Namun tetap langkah
Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Mari kita berseru dengan yakin, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Pada waktunya itu berarti pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Pada jalannya Tuhan, bukan jalan kita. Kalau indah pada waktunya, berarti mungkin saat ini sedang ditunggu keindahan itu. Kita bisa rasakan dan kita bisa lihat ya. Jalan Tuhan bukan jalanku. Pasti semua sudah pernah mengalami ini ya, apalagi buat para lansia yang sudah menjalani hidup begitu panjang ya. Yang katanya saya suka bilang sudah makan asam garam ya, sehingga banyak yang darah tinggi, makan asam garam dunia ya. Dulu waktu saya masih SMA, masih muda ya, masih SMA, saya tuh punya cita-cita. Ada beberapa cita-cita, tapi yang pasti saya tidak pernah bercita-cita jadi penyanyi. Ya, saya tidak begitu suka nyanyi ya. Waktu itu cita-cita saya pengen jadi pramugari. Karena pada zaman itu tahun berapa ya? Tahun 70-an, 73 gitu ya. Itu saya SMA. Itu yang namanya pramugari itu buat saya ya itu keren banget saudara ya. Jadi saya tuh kayak pengen banget jadi pramugari, terbang sana terbang sini pakai seragam yang bagus begitu ya. Nah pada masa itu ada 3 orang, 1 adik kelas, 1 kakak kelas ya, dan saya. Kita bertiga punya cita-cita sama jadi pramugari. Tapi akhirnya saya tidak bisa jadi pramugari karena ada satu yang membuat saya gagal, yaitu mata saya. Bukan mata saya sipit, tapi karena mata saya itu error saudara ya, minus dan silinder. Jadi saya tidak bisa masuk tes untuk jadi pramugari. Teman-teman saya berhasil, tapi sudah pensiun semuanya. Nah, saya sendiri akhirnya memilih jalan yang lain, cita-cita saya yang lain. Saya pengen jadi desainer untuk baju, begitu ya, jadi perancang. Saya masuk di Trisakti, jadi masuk di seni rupa. Tapi entah bagaimana, saya juga nggak bodoh saudara ya, tapi jalannya buntu terus, terbentur sana, terbentur sendiri, sini. Akhirnya saya juga tidak lulus kuliahnya. Tuhan sudutkan saya sampai akhirnya saya jadi seperti ini saudara. Apakah saya menyesal? Saya tidak menyesal, bahkan saya bersyukur. Saya pikir kalau saya jadi pramugari ya itu seperti teman-teman saya udah pensiun dari kapan-kapan saudara ya. Tapi kalau kayak saya bilang sama Tuhan, saya nggak akan pensiun. Kalau pendeta di gereja aliran tertentu, organisasi tertentu ada namanya emeritus ya. Tapi kalau buat seorang hamba Tuhan itu secara mereka memang pensiun, tapi melayani itu seumur hidup. Begitu juga saya. Kalau saya jadi pramugari, saya sudah pensiun. Dan kalau saya jadi hamba Tuhan, saya melayani lewat pujian seperti ini sampai akhir hidupku, selama Tuhan masih mau pakai. Jadi pensiunnya itu biar Tuhan sendiri yang pensiun, yaitu ketika nafas ini sudah berhenti.
syukur saya. Apalagi kalau sekarang saya tanpa jadi pramugari, saya masih keliling kemana-mana naik pesawat, saudara ya. Pergi kemana-mana naik pesawat gratis juga, saudara. Nggak usah jadi pramugari, saya terbang gratis, saudara ya. Bahkan saya suka kasihan kalau melihat pramugari, sampai saya bilang, aduh untung saya nggak jadi pramugari ya. Kasihan melihat pramugari cantik-cantik gitu ya, melayani sampai begitu, ngangkatin koper-koper ke atas rak di cabin itu ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang tenaganya kuat malah minta pramugari yang ngangkatin ke atas. Belum lagi kalau lagi membagi makanan, saat dibagi makanan itu dia harus jongkok-jongkok, berdiri, jongkok-jongkok, saudara ya. Aduh, saya bilang untung saya nggak jadi pramugari gitu ya. Jadi itu jalan saya itu, saya pikir bagus, saya suka ya. Tapi rupanya jalan Tuhan itu lebih baik, lebih indah. Kalau Tuhan tidak mengabulkan cita-cita kita, permintaan kita, karena Tuhan mau kasih yang lebih bagus. Saudara percaya itu ya? Nah, itu lagu tadi, jalan Tuhan bukan jalanku. Dan waktunya kita akan melihat itu indah. Saya sudah bisa melihat begitu indah Tuhan jalannya. Tuhan memakai saya untuk bisa dipakai dalam pelayanan. Jadi saat ini mungkin ada, walaupun usianya sudah banyak ya, seumur-umur ya, masih ada cita-citanya menggantung ya. Aduh, itu cita-cita masa lalu saya kok belum kejadian ya. Saudara jangan nyesel, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kita nyanyi lagu ini ya. Kita hayati lagu ini ya.
belum melihat dan merasakan. Bagian kita adalah menunggu dan menunggu dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, langkah-langkah kita menuju kepada sesuatu rencana yang Dia telah siapkan, itu rencana yang indah ya. Oke, kita akan menari-nari lagi dari NTT tadi kita ke mana ya? Kalau Poco-Poco tuh di mana? Manado ya. Ada yang bisa Poco-Poco di sini? Siapa yang bisa Poco-Poco? Ayolah, ayo ikut Poco-Poco di depan. Ya, Poco-Poco di depan ya, bahwa Tuhan itu menuntun langkah kita dan menopang tangan kita ya. Oke, ayo musiknya boleh diputar biar maju semua. Lagi di pojok-pojok, ayo. Musiknya boleh diputar, masa kalah sama oma ini loh. Ayo, Ayo mana? Bisa dimarahin bro. Ayo mana? Ada yang bisa buat nemenin oma-oma ini?
sukacita bersama.